kembali lagi bersama saya Gibran. Nah, kali ini saya bersama Prof. Faisal Yunus. Saya akan membahas tentang penyakit yang lagi marak di Indonesia ini dan lagi hangat-hangatnya banget nih, yaitu COVID-19. Halo Prof, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Prof, jadi Gibran mau menanyakan aja nih Prof, tentang COVID-19. Sebenarnya COVID-19 itu apa sih Prof? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi oleh virus yang kita sebut namanya coronavirus. N19. Kenapa N19? Karena ini adalah jenis yang baru yang muncul pada tahun 2019. Jadi N itu berasal dari kata novel, artinya baru. Sebenarnya coronavirus ini sudah lama ada dan sudah pernah juga menjangkiti manusia. Kita kenal SARS pada tahun 2005 ya. Kemudian MERS juga oleh corona itu pada tahun 2015. Jadi sudah menjangkiti. Nah sekarang virus yang sama, corona, terjadi pada tahun 2019 dan disebut dengan N novel, jadi coronavirus yang baru. Jadi berbeda dengan coronavirus yang sebelumnya yang sudah menjangkiti manusia, itu SARS dan MERS-CoV. Jadi kan tadi kan Prof udah bilang itu berbeda dengan MERS sama SARS ya. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu apa sih Prof? Jadi gini, virus itu terdiri dari RNA. RNA itu adalah bagian dari sel yang tidak lengkap. Jadi dia tidak bisa hidup kalau tidak ada sel yang dia bisa hidup di sana. Ya, kalau sel lengkap itu ada dindingnya, ada DNA-nya, dan ini bagian dari salah satu dari bagian sel namanya RNA. Kemudian biasanya virus ini hidup pada binatang, maka kita sebut namanya zoonotik. Jadi dia hanya ada di binatang, seperti unta, kucing, kelelawar. Pada virus yang SARS dulu dia di kelelawar. Kemudian pada yang MERS kita kenal di onta. Kemudian yang baru ini dia dipercaya ada dari ular. Diduga sebenarnya ular itu mungkin makan kelelawar, kemudian dia masuk ke dalam tubuh ular dan di sana berkembang membentuk strain yang baru. Jadi dia agak berbeda dengan virus corona sebelumnya. Jadi ada istilahnya terjadi mutasi, terjadi perubahan pada virus tersebut, ada bagian-bagian yang berubah sehingga dia berubah menjadi virus yang corona sekarang. Jadi dia mirip dengan SARS. Maka kadang-kadang disebut juga SARS-like, jadi mirip dengan SARS. Prof, sekarang Gibran mau tanya nih Prof, gimana sih Prof untuk COVID-19 itu menular ke orang-orang gitu, dan bagaimana sih cara penularannya gitu loh Prof? Ya, jadi semula kan virus itu ada pada binatang dan dia hanya menular antara binatang dengan binatang. Kemudian ternyata dia bisa menular ke manusia. Ya, itu yang terjadi di Wuhan. Nah, semula kita berharap dia hanya bisa menular dari manusia ke orang, udah sampai situ. Seperti pada flu burung. Pada flu burung terjadi menular dari burung atau unggas ke manusia. Sampai situ saja, dan tidak ada penularan dari manusia ke manusia. Tapi pada SARS dan pada MERS-CoV, juga pada virus corona yang sekarang COVID-19, ternyata dia bisa menular dari orang ke orang, yang menyebabkan orang yang terkena oleh COVID-19 ini bisa menularkan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Jadi orang yang sudah tertular oleh COVID-19 ini, apabila dia batuk, dia bersin, atau dia bercakap-cakap dan terpecik ludah atau cairan dari saluran nafasnya yang mengandung virus, kemudian bisa mengenai orang lain. Dan virus ini dia bisa hidup kalau dia bisa sampai di mukosa. Apa itu mukosa? Yaitu lapisan dalam dari mulut kita yang basah, atau lapisan bagian dalam dari hidung juga yang basah, dan juga lapisan di bawah kelopak mata yang juga basah. Itu namanya mukosa. Dan virus itu sampai di mukosa, dia nanti masuk ke dalam sel dan dia terus ke saluran nafas. Dan sana dia berkembang biak. Jadi bisa secara langsung kita sebut namanya droplet infection. Itu apabila orang batuk atau bersin atau bercakap-cakap dengan cepat dan keras, maka ada percikan-percikan itu yang mengandung virus. Itu secara langsung dan terhirup oleh kita.
Atau bisa juga setelah dia batuk atau dia bersin, percikan tadi hinggap apakah di meja, apakah di pintu, apakah di alat yang lain, kemudian seseorang dengan tidak sengaja menyentuh ya, meja atau pintu atau apa saja yang sudah terpercik oleh percikan yang mengandung virus tadi, kemudian kita pegang tangannya, dan orang itu dengan tidak sengaja dia ketika dia mengusap mata atau menyapu hidung atau memegang mulutnya, dan virus yang ada di tangannya masuk ke dalam mukosanya. Sebab virus tidak bisa hidup kalau ada di kulit atau tangan manusia. Dia baru bisa hidup kalau dia mencapai mukosa. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih ke Prof. Bagaimana Prof untuk tindakan pencegahannya untuk COVID-19 ini masuk ke tubuh kita? Ya, bagaimana Prof? Jadi pencegahannya ada dua. Orang yang sudah terkena COVID-19, kita harapkan dia tidak menularkan orang lain. Jadi dia harus melakukan kita kenal namanya etika batuk. Apa itu etika batuk? Setiap dia batuk dia harus menutup mulutnya. Kalau dia punya suatu, apakah tisu, apakah sapu tangan, ditutup mulutnya. Kalau tidak dia menutup dengan lengannya. Seperti ini. Dia menutup dengan lengan. Jadi dia batuk. Jadi percikan-percikan yang keluar pada waktu batuk dan bersin hanya mengenai tangannya sendiri. Tidak sampai menjadi droplet dan menyebar kemana-mana. Itu etika batuk. Dan lebih baik kita mengajukan dia memakai masker. Karena dengan dia memakai masker, apabila dia batuk, apabila dia bersin, dia percikannya hanya sampai di masker dan tidak akan pergi kemana-mana. Itu pada orang yang terkena oleh COVID-19. Nah, pada orang yang sehat, sebenarnya dengan melakukan hidup yang sehat, ya, misalkan dengan mencuci tangan, setiap saat mencuci tangan, apalagi setelah dia menyentuh sesuatu yang kita tahu apakah yang dia sentuh itu apakah meja, apakah pintu itu mengandung virus-virus yang terpercik ketika salah seorang penderitanya bersin, dengan sengaja dia pegang, nah sebaiknya dia mencuci tangan. Sebab dengan dia mencuci tangan, apabila suatu waktu dia memegang hidungnya, matanya, atau mulutnya, jadi tangannya bersih, tidak mengandung virus. Jadi dia dianjurkan untuk setiap waktu mencuci tangan. Kemudian juga mencegah jangan berjabatan tangan dengan orang lain. Ya, kita menghindari berjabat tangan. Karena kita tidak tahu apa seorang itu menderita COVID-19 atau tidak. Karena yang terkena COVID-19 ini bisa ada gejala, bisa juga dia tanpa gejala. Jadi walaupun dia tanpa gejala, tapi selama dia mengandung coronavirus, dia bisa menularkan pada orang lain. Nah kemudian tempat-tempat yang ada di tempat yang keramaian atau tempat tertentu, misalnya di rumah ada orang, ya kita rajin-rajin membersihkan, ya, membersihkan meja, membersihkan pintu, ya, atau di lift membersihkan tombolnya, ya. Jadi umumnya tempat keramaian, karena kita tahu mungkin ada yang masuk sana, ada yang di sana kemudian dia batuk atau dia bersin, sehingga virus corona itu ada di tempat tersebut. Jadi misalkan di tempat umum, ya, pintu-pintu, ya, kemudian pegangan lift, kemudian juga mungkin ada meja tertentu, ya kadang-kadang ada meja misalkan di kantor di mana kita tidak tahu tempat umum tidak ada batuk, jadi itu sering dibersihkan. Dengan demikian kalau seseorang menyentuh meja atau pintu atau tombol lift dan sebagainya, tidak ada lagi virus coronanya, ya sebab orang kan tidak sadar kan, apalagi orang kan buka pintu kan selalu pegang handle-nya. Iya, itu mungkin kalau ada virusnya hinggap di tangan, tidak sengaja dia nanti gosok-gosok matanya, gosok-gosok hidungnya, virusnya bisa masuk, bisa pindah ke kita. Apakah apabila ada orang yang kena penyakit coronavirus, lalu dia batuk ke dekat Gibran, apakah Gibran apakah Gibran udah pasti terkena penyakit coronavirus atau tidak, Prof? Ya, jadi gini, coronavirus ini dianggap sangat kontagius. Apa itu kontagius? Sangat mudah menular. Ya, sangat mudah menular orang lain. Jadi kalau seorang seperti saya katakan tadi, dia batuk atau bersin, percikan-percikan yang mengandung virus dan berterbang di mana-mana, kemudian dia bisa mengenai orang yang lain yang sehat. Dan orang sehat ini bisa dia menjadi sakit, bisa juga dia tidak menjadi sakit atau kita sebut dia tanpa gejala. Jadi kenapa bisa orang menjadi sakit atau tidak tergantung beberapa faktor. Yang pertama tergantung berapa banyak dia menghirup virusnya. Makin banyak itu akan makin banyak virusnya, dan juga kemungkinan akan jatuh sakit akan lebih besar. Tapi kalau virus yang mengenai dia hanya sedikit dan daya tahannya bagus, jadi dia tidak berkembang menjadi sakit. Satu lagi, daya tahan seseorang. Bagaimana daya tahan pada orang-orang yang sehat, orang yang muda,
orang yang daya tahannya bagus biasanya dia tidak menjadi sakit. Tidak sakit. Nah, yang menjadi sakit itu biasanya yang daya tahannya turun, yaitu orang yang misalnya usianya lebih lanjut, atau dia punya penyakit tertentu, atau kebetulan dia kecapean, kurang istirahat, atau dia dalam beberapa keadaan yang menyebabkan daya tahannya turun. Nah, dia kemudian yang menjadi sakit. Oh, jadi demikian. Seberapa besar sih untuk penyakit ini menyebar gitu, Prof? Ya, jadi yang berbahaya karena tadi tidak semua orang yang terkena virus ini memberikan gejala. Oh, Ya, jadi ada kejadian di Singapura, ada suatu seminar yang salah satu pembicaranya dari Hubei, Cina. Cina. Dan karena di pembicara tidak ada gejala sama sekali. Dan salah satu yang hadir adalah seorang peserta dari Inggris. Dan kemudian dia pulang ke Inggris setelah seminar tersebut. Sebelum dia pulang ke Inggris, dia mampir di Swiss untuk main ski. Main ski. Dan ketemu dengan 4 orang temannya. Kemudian dia kembali ke Inggris. Dan apa yang terjadi? Dia tidak ada sakit yang dari Inggris. Teman yang tadi ketemu di Swiss terkena penyakit. Yang 4 itu, Bro. Iya, bayangkan dia tak pernah ketemu dengan orang yang dari Hubei, orang Hubei-nya sehat, tidak ada gejala, yang orang Inggrisnya juga sehat, tidak ada gejala, dan orang yang di Swiss yang ketemu dengan orang Inggris yang ikut acara seminar di Hubei, dia menjadi sakit. Jadi kita bisa membayangkan virusnya mungkin berasal dari pembicara tadi, dia tidak sakit, mengenai orang Inggris tadi juga tidak sakit, tapi yang tertular di Swiss tadi keempat-empatnya menjadi sakit oleh coronavirus. Nah, begitu ya. Nah, begitu juga ada kejadian di suatu restoran, ya, ada orang terkena, kemudian berikutnya datang seorang makan di sana, nah kemudian mungkin dia tidak sadar, megang meja dan sebagainya, dia pulang, dia menjadi sakit dan dirawat. Seperti itu. Demikian. Jadi kita tetap harus hati-hati karena kita tidak tahu di mana ada virusnya. Kalau kebetulan virusnya seperti saya katakan tadi, dia orangnya bersin, terus jatuh di atas meja atau jatuh di pintu, kemudian kita pegangan pintunya waktu kita buka pintu, kemudian tangan kita menyentuh ya, mulut atau telinga sebagainya, sehingga virus yang tadi ada di tangan sampai gitu kita bisa juga menjadi sakit kalau daya tahan kita kurang. Oke, teman-teman, tadi kan Prof kan udah bilang ya untuk penjagaan itu salah satunya cuci tangan. Nah, sekarang gini Prof, Gibran mau tanya Prof, bagaimana sih cara mencuci tangan itu yang benar? Ya, jadi ada cara mencuci tangan yang benar yang dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Ya, jadi ada 6 langkah. Yang pertama, kita ambil alat yang mengandung zat pencegah, ya, atau kita sebut juga zat sterilisasi, misalkan alkohol atau zat yang lain atau sabun kita taruh di atas tangan. Oke. Kemudian kita ratakan, ya. Kita ratakan, ya. Kemudian kita gosok punggung tangan, kita gosok ya, sehingga sela jari punggung tangan ini kena semuanya. Kemudian tangan yang satu lagi, punggung tangannya. Kemudian sekarang dari depan, ya, sela-selanya digosok. Iya, digosok. Kemudian kita buat gerakan seperti ini untuk membersihkan sekelilingnya. Putar seperti ini. Ya, jadi bagian-bagian yang sebelah punggung. Kemudian sekarang ibu jari kita bersihkan. Ibu jari yang satu lagi kita bersihkan. Kemudian ujung jarinya kita bersihkan seperti ini, ujung jari kita. Dan satu lagi kita bersihkan demikian. Ya. Kalau itu sabun, lalu kita cuci di air bersih. Tapi kalau ini alkohol atau zat sterilisasi, ya cukup seperti demikian. Jadi artinya tangan kita udah bersih. Jadi ada 6 langkah untuk cuci tangan. Dan sebaiknya kita praktekkan setiap saat kita menyentuh sesuatu atau kita memegang barang-barang kita nggak yakin apakah ini ada virusnya atau tidak, kita bersihkan setiap saat. Seperti demikian. Itu kalau kita mencuci tangan. Kita juga diajarkan pakai masker di mana kalau kita pergi ke tempat keramaian, apakah di pasar, di kendaraan umum, atau kita pergi ke tempat pertemuan dan sebagainya di mana banyak orang yang kita tidak yakin mungkin salah satu dari mereka itu terkena virus tapi tidak memberikan gejala. Maka kita dianjurkan untuk memakai masker. Bagaimana cara kita memakai masker? Ada masker yang pakai tali seperti ini. Pakai tali ya. Jadi seperti kita ini. Perhatikan. Jadi salah satu bagiannya ada mengandung logam ya. Seperti ini ada logamnya. Ini kita taruh bagian atas. Jadi kita lihat yang warnanya hijau di bagian luar. Dan kita lihat ada lipatannya menghadap ke bawah, ke bagian luar. Sedangkan bagian dalam warnanya putih dan lipatannya menghadap ke atas. Nah, ini adalah masker yang biasanya dia tidak bisa waterproof. Artinya kalau ada cairan tidak bisa
dari dalam tidak bisa keluar, begitu juga dari luar tidak bisa masuk ke dalam. dalam. Jadi kalau ada orang batuk, ada percikan yang lain sampai sini, dia tidak akan menular kita. Oh, enggak. Sebaiknya kalau yang memakainya adalah orang sakit, begitu dia batuk atau bersin, hinggap di bagian dalam, tidak akan bisa sampai di luar. Nah, ini ada talinya, Iya. yang kita taruh di atas ini, kemudian talinya kita ikatkan di belakang. Ikatkan di belakang. Belakang, ini kita ikat seperti begini. Kemudian bagian bawah ya, sama seperti ikat juga di belakang seperti ini. Nah, yang ada kawatnya ini kita sesuaikan dengan hidung kita. Dirapat. Dengan demikian tidak akan mudah kalau ada percikan masuk. Dan diyakini bagian bawah ini menutup dagu. Harus nutup dagu ya. Ya, seperti ini. Nah, jadi seperti demikian kita memakai masker. Ya. Nah, bagaimana cara membukanya? Cara membuka juga begitu. Kita mulai melepaskan yang bagian bawah dengan menarik ini, kemudian baru bagian yang atas, kemudian kita seperti ini, kita dibuang. Ya. Jangan sekali tangan kita menyentuh bagian depan, karena kita tidak tahu mungkin ada virus atau yang apa sudah tingkat di sana, ya jadi kita dan kemudian kita buang ke tempat yang kita yakini tidak akan menularkan pada orang lain, ya. Dan kemudian jangan lupa mencuci tangan lagi. Ya, seperti yang tadi. Itu kalau maskernya seperti tadi. Ada juga masker yang seperti ini. Nah ini juga sama, ada bagian kawat, bagian atas, ya, seperti ini juga, yang lipatan yang sebelah luar warnanya hijau, lipatnya ke bawah untuk bagian luar, bagian dalam warnanya putih, lipatnya bagian ke atas. Nah caranya seperti ini, ya. Talinya kita lewatkan di atas, kemudian kita seperti ini, dan jangan lupa kawatnya disesuaikan dengan hidung kita, seperti kapan, dan ini menutup sampai ke dagu. Ya, kita pakai seperti begini. Dan bagaimana cara melepaskannya? Melepaskannya ya kita tarik kedua-duanya seperti ini. Nah, ya usahakan jangan tangan menyentuh bagian luar dari masker dan dibuang tempat yang diyakini tidak akan menularkan berbahaya untuk orang lain. Dan jangan lupa mencuci tangan kembali. Jadi kan banyak banget nih Prof yang beli masker, yang beli stok makanan, yang beli ini beli itu. Nah sebenarnya Prof, apakah tindakan itu benar atau tidak sih Prof untuk misalkan kayak menimbun masker? Misalkan mereka ini sehat gitu Prof. Apakah itu tindakan yang benar atau tidak Prof? Tidak seharusnya demikian. Ya kenapa demikian? Ya pertama, masker ini sebenarnya lebih penting buat orang yang sakit supaya dia tidak menularkan orang lain. Dan untuk orang yang sehat penting kalau dia pergi atau ke tempat yang banyak di keramaian, ya, pertemuan, dia ke pasar, dia ke kendaraan umum, supaya menjaga dia. Kan kita tidak tahu ada orang yang mengandung virus corona tapi dia tidak sakit, bisa saja dia suatu waktu dia bersin atau batuk sehingga dia bisa mengenai orang yang tadinya sehat. Maka kita anjurkan kalau dia pergi ke tempat umum dia pakai masker. Tapi kalau dia sendirian di rumah, di mana, ya nggak perlu dia pakai masker, ya nggak perlu ya. Tapi kalau tempat umum yang kita nggak tahu, ya sebaiknya dia pakai masker. Jadi nggak usah dia menumpuk masker ya. Orang lain mungkin lebih membutuhkan. Dan begitu juga dengan menumpuk makanan. Memang seharusnya demikian karena virus ini memang mudah menular, banyak orang tertular. Tapi yang sakit, yang meninggal tidak banyak. Sampai saat ini yang sakit yang menjadi meninggal setelah dia terkena infeksi virus ini sekitar 2-3%. 2-3%. Ya. Kalau kita bandingkan dengan SARS ya SARS itu 10%. Jadi 10 orang terkena, 1 orang meninggal. Kemudian yang lebih tinggi lagi MERS-CoV. MERS-CoV itu 37%. Jadi dari 100 orang terkena, 37 orang meninggal. Sedangkan SARS 10%, dari 110 orang. Sedangkan dengan COVID-19 ini hanya 2-3%. Jadi dari 100 orang sakit, hanya 2 atau 3 orang meninggal. Itu juga yang meninggal biasanya orang-orang yang umurnya atas 60 tahun, mungkin karena datanya turun. Kemudian orang-orang yang punya penyakit yang kronik, seperti PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, diabetes mellitus, penyakit kencing gula, orang dengan kelainan ginjal, orang dengan kelainan penyakit hati, orang yang stroke, orang terkena kanker, itu yang meninggal. Jadi dia mempunyai penyakit dasar. Begitu datang terinfeksi oleh coronavirus, datanya turun, dia meninggal. Sebab coronavirus ini adalah istilah kedokterannya
self-limited disease. Maksudnya dia bisa sembuh dengan sendirinya. Oh, bisa sembuh. Ya, jadi kalau datanya bagus, dia sembuh. Dia kena kayak flu, ya. Oh, seperti itu. Kayak flu. Jadi flu kan bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, siapa yang meninggal, siapa yang sakit, kalau dia data tubuhnya rendah, seperti demikian. Nah, ada nggak sih Prof untuk anjuran bersalaman atau nggak mungkin berjabat tangan nih Prof dari Kemenkes? Nah, jadi karena kita tidak tahu apakah seorang yang kita temukan itu dia mengandung virus corona, ya, makanya kita tidak dianjurkan untuk berjabatan tangan. Ya, baiknya kita seperti begini atau seperti begini, ya, tidak bersentuhan karena kita tidak tahu apakah orang itu mengandung virus corona atau tidak. Itu dianjurkan seperti demikian. Apa sih gejala dari orang yang sudah terkena penyakit COVID-19 ini, Prof? Ya, jadi gejala-gejalanya kalau dia menjadi sakit itu gejala-gejala seperti flu. Itu pilek, sakit tenggorok, kemudian batuk-batuk, bisa demam, dan kalau sudah berat menjadi sesak nafas. Seperti demikian. Jadi gejala-gejala seperti flu atau sakit infeksi saluran nafas bagian bawah. Ya, jadi kadang-kadang bisa juga sakit tenggorokan dan kadang sakit kepala. Apabila ada seseorang yang merasakan gejalanya seperti Prof tadi sebutkan, itu apa yang harus kita lakukan, Prof? Oke, jadi kita menganjurkan orang-orang yang mempunyai kemungkinan untuk terkena virus corona untuk datang ke tempat fasilitas kesehatan. Siapa orang yang kita curigai terkena penyakit tersebut? Pertama, kalau dia datang dari tempat atau negara lain yang virus coronanya berjangkit, seperti dia datang dari Cina, dari Italia, dari negara-negara yang sudah ada penularan lokal. Ya. Jadi begitu dia datang, kemudian apakah dia dengan atau tanpa gejala, dia datang untuk pemeriksaan. Dan kalau sudah ada gejala, kita bagi dua. Kalau kita curiga dia datang dari tempat yang ada penyebaran corona secara lokal, atau dia berkontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi menderita penyakit COVID-19 ini dan mempunyai gejala seperti tadi batuk-batuk, sakit tenggorokan, ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan foto toraks atau foto ronsen. Kalau foto ronsennya bersih, berarti tidak ada pneumonia, maka orang ini kita sebut namanya ODP, orang dalam pemantauan. Maka dia kita anjurkan diisolasi di rumah selama 14 hari. 14 hari, Prof. Ya, dengan catatan kalau dalam 14 hari gejalanya memburuk, ada sesak nafas, batuk bertambah, dia cepat datang ke rumah sakit untuk ditelusuri apakah dia menderita pneumonia atau tidak. Ya, kalau dia dengan gejala tadi, kemudian di foto toraks ada pneumonia, maka dia sebut sebagai PDP, pasien dalam pengawasan. Maka dia dirawat dan diawasi. Jadi kita rawat di ruang isolasi dan kita perhatikan selama 14 hari, ya, apakah dia menjadi memburuk, membaik atau bagaimana. Jadi selama dia perawatan, kita berikan pengobatan dan juga kita pantau dia setiap saat untuk menentukan penyakitnya akan membaik atau bagaimana. Ya. Oke, tadi kan Prof juga bilang ya, itu yang di karantina di rumah itu 14 hari. Nah, apakah selama di rumah itu dia harus minum obat atau nggak mungkin dia tidak boleh berkontak dengan yang lain atau seperti apa, Prof? Ya, jadi kita menganjurkan sedapat mungkin dia tidak berkontak dengan yang lain karena kita tidak tahu. Ya. Jadi orang-orang tersebut kita swab tenggorokannya, kita ambil bahan dari tenggorokannya, kita kirim ke Litbangkes untuk ditentukan apakah dia mengandung virus corona atau tidak. Kalau nanti jawaban dari Litbangkes dia tidak mengandung virus corona, berarti dia terkena flu biasa, dia bisa bebas. Berarti dia negatif. Tapi kalau ternyata dia positif, maka kita anjurkan dia tetap di rumah, tidak kemana-mana, dan tidak juga berkontak dengan orang lain. Dan tentu dianjurkan untuk hidup sehat, cukup makanan, cukup gizi, makan vitamin, ya, dengan diharapkan penyakitnya sembuh sendiri. Karena seperti saya katakan tadi, virus corona ini adalah self-limited disease. Kalau datanya bagus, dia bisa sembuh sendiri. Jadi nanti setelah itu kita ulang lagi swab. Kalau diterima positif dan di rumah, setelah 14 hari kita swab lagi. Kalau nanti ternyata negatif, nah dia bisa bebas kemana-mana. Itu yang kita anjurkan kalau dia di rumah, yaitu ODP, orang dalam pemantauan. Oke, nah jadi juga Giban mau tanya lagi nih. Itu banyak banget di berita bilang kayak misalkan jahe, temulawak, atau mungkin mas kencur itu bahasanya menangkal, Prof, itu menangkal untuk masuknya COVID-19 ke tubuh kita.
Apakah itu betul, Prof? Belum ada bukti sampai saat ini bahwa bahan-bahan tersebut bisa menangkal virus corona. Tapi yang jelas dengan hidup sehat, dengan makan yang bergizi, kemudian memakan bahan-bahan yang meningkatkan daya tahan, itu bisa mencegah dari kita menjadi sakit walaupun kita tertular oleh virus corona. Tapi bahan-bahan yang tadi disebutkan belum ada buktinya. Perlu kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Ya. Tapi dengan hidup sehat, cukup makanan, cukup istirahat, meningkatkan daya tahan, itu bisa. Jadi ada orang-orang terkena virus corona tapi tidak menjadi sakit karena daya tahan tubuhnya baik. Jadi hanya orang-orang yang tertular corona dan daya tahan tubuhnya tidak baik itu jatuh menjadi sakit. Ada nggak sih, Prof, pesan-pesan untuk teman-teman sahabat Alter yang lagi nonton video ini, Prof? Ya, jadi yang pertama dianjurkan untuk hidup sehat, yaitu dengan cukup istirahat, kemudian makan yang bergizi, kemudian juga kalau perlu konsumsi vitamin, melakukan olahraga, kemudian menghindari tempat-tempat yang keramaian yang tidak diperlukan. Kemudian kalau Anda mempunyai gejala flu, Anda harus menutup mulut pakai masker, kemudian menjaga jangan sampai flu Anda menular orang lain. Kalau Anda punya gejala-gejala yang tidak juga baik, Anda harus segera datang ke dokter untuk memeriksakan diri. Kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Cuci tangan pada setiap saat. Kemudian diusahakan jangan menyentuh-nyentuh bahan-bahan yang tidak penting ya. Kalau tangan Anda kotor, dan kemudian kalaupun tangan usahakan jangan menggosok mata, menggosok hidung dan mulut ya, karena kita tahu. Dan jangan lupa sering mencuci tangan ya, karena dengan mencuci tangan kita yakini bahwa tangan kita tidak mengandung virus apapun itu saja anjurannya, dan mudah-mudahan kita tetap sehat. Dan kemudian tidak perlu khawatir karena walaupun virus corona ini sangat kontagius, sangat mudah menular, tapi untuk menjadi sakit ya itu tadi kalau datanya turun. Kemudian angka kematiannya sangat kecil, hanya 2-3% saja. 2-3% aja ya jadi teman-teman. Oke, Prof, jadi terima kasih banyak atas waktunya dan untuk penjelasannya COVID-19 ini. Jadi teman-teman semua itu tidak perlu khawatir ya tentang adanya COVID-19. Jadi mulai dari sekarang kita harus mulai hidup sehat. Ya, semoga yang tadi Prof sampaikan ke kita semua ini bermanfaat. Oke, jadi semoga kita tidak terkena adanya penyakit virus COVID-19 ini. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel Alter ini. Nih di sini nih di channel Alter ini. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sahabat Alter Indonesia.